Langit kota Fanghai dipenuhi gedung kaca, kendaraan listrik melintas, dan layar iklan raksasa yang memantulkan warna neon ke trotoar. Semua tampak modern, sibuk, dan berkilau seakan menelan seluruh ingatan masa lalu. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di antara kerumunan manusia, seseorang melangkah tanpa suara, menyatukan diri dengan bayangan, seolah waktu enggan menyentuhnya. Sosok itu mengenakan jubah biru sederhana, rambut hitam ikal sebahu, wajah muda yang tenang, sorot mata lembut, namun menyimpan badai. Di bahunya terdapat tongkat kayu biasa, namun siapapun yang sensitif terhadap energi dalam mungkin akan merasakan sesuatu yang tak wajar darinya. Tongkat itu tampak biasa, tetapi udara di sekelilingnya bergetar tipis. Nama pemuda itu, Li Muzhen, 13 tahun lalu. Ia hanyalah bocah lemah yang menyaksikan kakeknya dibawa pergi dari rumah keluarga. Li, semua terjadi terlalu cepat. Suara langkah kaki, teriakan, cahaya menyilaukan yang muncul dari langit, dan seorang pria berjubah emas berlutut di hadapan mayat kakeknya sambil berbisik, "Tuan besar, keturunanmu ini akan kami lindungi sampai waktunya tiba." Kemudian, dunia berubah. Angin berputar, tubuh kecil Muzhen terangkat, dan ia menghilang dari bumi dibawa ke Gunung Kunlun, tempat legenda, tempat para pendekar memilih mati daripada menyerah pada dunia fana. Hari ini, ia kembali, tidak lagi sebagai bocah lemah, tidak lagi sebagai keturunan keluarga yang dianggap gagal, tidak lagi sebagai calon menantu yang bisa diinjak-injak. Ia kembali sebagai murid inti Kunlun, penerus ilmu yang bahkan sek-sek besar takut menyebut namanya. Di depan gerbang kota Fanghai, Muzhen berhenti. Ada papan digital besar menayangkan berita. Keluarga Li resmi umumkan aliansi dengan klan Wu melalui pertunangan. Tanggal pernikahan akan ditetapkan dalam 7 hari. Angin sore menyapu jubahnya pelan. Orang-orang lewat tanpa peduli, tapi tatapan Muzhen sedikit meredup. Pertunangan itu tak pernah ia setujui. Bertahun-tahun lalu, ketika ia masih anak kecil, keluarga Liang kehilangan kekuasaan dan harta setelah kakeknya meninggal, mengikat anak laki-laki mereka dengan keluarga kaya Wu Jinlong, berharap bisa bertahan hidup. Tapi bertahan hanya membuat mereka semakin diinjak. Pertunangan itu adalah rantai, simbol kehinaan, dan Muzhen membencinya. "Dunia berubah selama aku pergi," gumamnya pelan. "Tapi janji keluarga, bukan kurungan. Aku akan memutusnya di depan semua orang." Ia melangkah lagi, melewati lalu lintas malam. Kota Fanghai mungkin canggih, tapi bagi mata Kunlun, setiap gedung, setiap mobil, setiap manusia penuh kelemahan. Sementara itu, di salah satu gedung kaca tertinggi kota, pesta anggur sedang berlangsung. Musik klasik mengalun. Tamu-tamu terpandang, berdiri dalam gaun berkilau. Di panggung tengah, seorang wanita muda sedang dikelilingi cahaya lampu usinya. Putri keluarga Wu, rambut hitam panjang dengan gelombang elegan, gaun putih lembut, wajah cantik, namun menyimpan jarak. Dia berdiri anggun, tetapi matanya kosong. Semua orang menganggap ini hari bahagia. Calon istri dari keluarga Li, gadis yang akan menikah dengan pewaris Li Muzhen. Tetapi hanya dia yang tahu pengantin itu, bahkan tidak ada di dunia. Tiba-tiba, pintu ballroom berderak keras, para tamu menoleh. Seorang pria berjubah biru masuk, membawa tongkat kayu di bahu. Aura aneh muncul, bukan mengancam, namun membuat semua orang secara naluriah mundur setengah langkah. Muzhen berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Usinya terpaku. Ia tidak mengenal wajah itu, tapi sesuatu di dadanya terasa seperti terbangun. Seorang pria tua berjas hitam berdiri. Wajahnya berubah tegang. Itulah Li Hongwei, paman Muzhen, dan kepala keluarga Li saat ini. "Siapa kamu berani masuk seperti ini?" Muzhen tersenyum tipis. "Namaku Li Muzhen." Seisi ruangan membeku. Beberapa tamu menjatuhkan gelas. Sebagian mengira itu candaan. Sebagian lagi pucat seperti melihat hantu Li Hongwei bergetar. Selama bertahan-tahan, ia memimpin keluarga, menghapus sejarah kakek Muzhen, mengambil harta keluarga, bahkan menyembunyikan kabar kematian itu dari dunia luar. Dan anak itu seharusnya mati atau hilang selamanya, kini berdiri di hadapannya. "Kau masih hidup?" "Kecewa. Kecewa." Muzhen menatapnya tanpa emosi. "Atau takut?" Hongwei terdiam. Ia tidak tahu mana yang lebih tepat. Seorang pria muda lain
berdiri di sisi panggung Wu Haoran. Kakak Wu Xinya, arogan, wajah tampan namun penuh kesombongan. Ia tertawa. Nak, siapapun kamu, jangan coba-coba mempermalukan keluarga Wu. Jika kau mengaku Li Muchen, buktikan dengan dokumen dan darah. Muchen menatapnya seperti seseorang menatap anak kecil yang meminta duel melawan harimau. Tak perlu, ia mengangkat tangan. Hanya sedikit. Sekilas lampu gantung raksasa di langit-langit yang terpasang dengan rangka baja tebal bergetar, berderak, lalu jatuh ke lantai tepat 1 meter di depan Haoran. Semua orang menjerit. Lantai, peka, debu berterbangan, Haoran terpaku, wajahnya memucat. Muchen tidak bergerak sedikit pun. Aku kembali bukan untuk duduk di samping kalian, katanya pelan. Aku kembali untuk menghapus semua hutang dan kebohongan. Matanya mengarah ke Wu Xinya. Dan pertunangan ini, kuputuskan hari ini. Suara itu tidak keras, tetapi seakan menggema di seluruh gedung. Namun, sebelum orang-orang bisa bereaksi, seorang laki-laki paruh baya dengan jas putih melangkah maju. Rambut memutih di pelipis, wajah tegas penuh wibawa. Ketua Wu Jinlong, pemilik perusahaan Wu Group, salah satu konglomerat terbesar. Berani sekali kau datang mengacau di rumah kami, ujarnya datar. Kau pikir dunia masih peduli siapa Li Muchen? Keluarga Li tinggal nama tanpa kekayaan, tanpa pengaruh, tanpa masa depan. Kau pikir bisa memutus pertunangan sesuka hati? Muchen mengangkat tongkat kayu di bahunya. Bisa. Kau kira keluarga Wu tidak akan melawan? Silakan. Sorot mata Muchen dingin. Kalau kalian merasa mampu, ruangan terasa kehilangan udara. Kekuatan keluarga Wu bukan hanya uang, mereka punya pengaruh politik, jaringan bisnis, dan hubungan kriminal gelap yang tidak tertulis. Mereka terbiasa mengancam siapapun yang menolak tunduk. Tetapi ancaman duniawi bukan apa-apa bagi seseorang yang tumbuh di Kunlun. Tanpa aba-aba, seorang pengawal tinggi besar menyerang dari belakang. Tinju, seperti batu, menghantam bahu Muchen, atas setidaknya mencoba. Tongkat kayu bergerak setengah inci. Cukup. Pengawal itu terhempas seperti tertiup ledakan, menabrak dinding sampai retak. Ruangan membisu. Para tamu yang terbiasa dengan kekerasan bisnis dan kekuasaan keluarga besar menyadari satu hal. Ini bukan manusia biasa. Wu Xinya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia seharusnya marah. Seharusnya menolak pria ini. Seharusnya merasa dihina. Tapi hatinya justru bergetar. Takut? Tidak. Tertarik? Tidak. Juga. Lebih dari itu, semacam rasa aman. Seakan pria itu datang bukan untuk mengacau, tapi untuk mengambil kembali dunia yang direbut dari dirinya. Li Muchen, ujar Wu Jinlong. Suaranya tetap tenang, walau wajahnya mengeras. Kau pikir Kunlun bisa melindungimu selamanya? Muchen berjalan. Mendekat. Langkahnya tenang, tapi setiap langkah seperti menghancurkan keangkuhan keluarga Wu. Aku tidak butuh perlindungan Kunlun, jawabnya. Aku datang sendiri. Ia berhenti, hanya 1 meter dari Wu Jinlong. Dalam senyuman kecilnya, ada 2 hal, peringatan dan penghinaan. Pertunangan yang selama ini menjadi alat keluarga Wu untuk memenjarakan keluarga Li, berakhir dalam 1 kalimat. Aku, Li Muchen, secara resmi memutus pertunangan ini. Xinya menatap Muchen. Suaranya hampir tak terdengar. Kenapa? Muchen mengalihkan pandangan padanya. Mata itu lembut, berbeda dari tatapan dingin kepada keluarganya. Karena kau tidak pantas terikat oleh pertunangan yang dibangun atas penderitaan orang lain. Dan aku tidak pernah meminta ini. Mata Xinya membesar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang pria menolak pernikahan dengan dirinya bukan karena tidak mampu mencapai kelas sosialnya, tetapi karena menghormatinya. Namun sebelum ia dapat bicara, suara dentuman keras terdengar. 2 mobil hitam berhenti di depan gedung. Sekelompok pria berpakaian gelap masuk dengan senjata kejut di tangan. Logo naga emas tertera di lengan mereka. Kelompok kriminal swasta di bawah Wu Jinlong. Para tamu ketakutan. Beberapa mencoba kabur. Namun pintu gedung dikunci. Wu Jinlong tersenyum tipis. Sekarang lihat, Li Muchen. Di dunia nyata, kekuatan bukan jurus silat atau legenda. Kekuatan adalah uang, politik, dan darah. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Ratusan mata menatap Muchen. Beberapa berharap ia kabur. Beberapa berharap ia kalah dan hancur. Tapi Muchen hanya menurunkan tongkat kayunya dari bahu.
Gerakannya pelan, elegan, seperti seorang pelukis yang baru mengangkat kuas. Angin berdesir, lampu berkelip. Pria bersenjata itu mendadak menatap tongkat kayu Muchen dengan tatapan ngeri karena, meski tongkat itu sederhana, tubuh mereka gemetar tanpa alasan. "Anak kecil," kata Jinlong sambil tertawa rendah. "Kau pikir bisa melawan dunia?" Muchen menatap lurus ke matanya. "Aku tidak melawan dunia." Ia menegakkan tubuh. "Dunia yang harus belajar tunduk padaku." Dan dengan langkah pertama, perang pewaris Kunlun pun dimulai. Tidak ada musik, tidak ada suara gelas, tidak ada tepuk tangan. Ballroom yang semula elegan berubah seperti medan perang sebelum perang dimulai. Para tamu menahan napas. Takut bergerak, takut menatap, takut menjadi target berikutnya. Pria-pria bersenjata dari kelompok naga emas mengangkat taser dan pentungan besi. Di luar, ketika dunia modern bentrok dengan legenda kuno, logikanya sederhana. Senjata modern menang dari kayu, namun logika dunia tidak selalu berlaku untuk Kunlun. Li Muchen menurunkan tongkat kayunya, bukan gaya bertarung agresif, justru santai seperti seseorang yang hendak bergelenjelan. Sore di taman, salah satu pria naga emas, bertubuh besar dengan tato naga di leher, melangkah maju. "Serang, lumpuhkan dia!" 5 orang menyerbu bersamaan. Langkah berat menggema di lantai marmer. Muchen bergerak bukan dengan serangan besar, bukan lemparan tubuh, bukan tinju mematikan. Tongkat kayu itu berputar lembut, seolah hanya mengusir debu. Tap! Satu pukulan ringan ke pergelangan tangan. Senjata salah satu pria terlepas dan melayang. Thump! Tongkat bergerak seperti angin, menyentuh bahu. Tubuh pria kedua kehilangan keseimbangan, jatuh sendiri. Gerakan Muchen hampir seperti tarian. Tidak mengalahkan mereka. Lebih tepatnya, membiarkan mereka mengalahkan diri sendiri. Satu pria mencoba memukul dari belakang. Dalam detik singkat, Muchen menunduk ke samping, memutar tongkat sedikit saja. Lutut lawan tertekuk paksa, dan dia roboh sambil berteriak. Para tamu ternganga. Haoran terbelalak. Jinlong menggenggam gelas anggurnya sampai retak. "Ini sihir." Salah satu tamu berbisik. "Tidak. Itu bukan sihir. Itu teknik Kunlun jurus yang tidak bergantung pada kekuatan, tetapi pada arah angin, tekanan sendi, dan titik lemah otot. Untuk orang awam, terlihat seperti kebetulan. Untuk pendekar, itu adalah seni." Lalu seorang pria, naga emas, memutuskan menggunakan cara yang lebih cepat. Ia menyalakan taser dan mencoba menembakkannya langsung ke dada Muchen. Percikan listrik menyala dan berhenti di udara sebelum menyentuhnya. Tangannya terangkat dan memukul pelan bagian samping taser. Aliran listrik mati, mesin kecil di dalamnya meleleh seketika, seperti terbakar dari dalam. Muchen menghembuskan napas kecil. Tongkat kayu menepuk lantai sekali. Sebuah gelombang energi tak terlihat mengalir. Pria-pria naga emas yang masih berdiri jatuh berlutut, seperti diinjak tekanan besar di bahu mereka. Mereka tidak terluka, tapi tidak mampu bergerak 1 inci pun. Napas mereka jadi berat. Tulang punggung terasa seperti menanggung beban ratusan kilogram. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya keheningan dan ketakutan yang menusuk. Jinlong, yang terkenal sebagai raja bisnis yang tidak pernah gentar, merasakan tenggorokannya mengering. Selama puluhan tahun, ia menundukkan banyak pengusaha, pejabat, bahkan preman kelas tinggi. Tapi ini berbeda. Orang ini bukan ancaman biasa. Ia adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh uang, politik, atau ancaman. "Apa maumu?" Suara Jinlong serak. Muchen menatapnya tanpa emosi. "Aku tidak ingin mempermalukanmu. Aku hanya ingin mengambil kembali hidupku." Ia memutar tongkat dan mengarahkannya pada Haoran. "Kau," ujarnya dingin, "jangan pernah lagi menyentuh keluargaku." Haoran menggertakkan gigi, penuh kemarahan, tapi matanya gemetar. Tidak ada kata ancaman yang keluar. Tubuhnya membeku seolah seluruh keberanian dicabut sekaligus. Muchen menepuk tongkat ke lantai sekali lagi, seolah tali tak terlihat dilepaskan. Semua pria naga emas roboh satu persatu dan pingsan. Tanpa darah, tanpa bunyi. Namun, justru itu yang membuat semua orang semakin takut. Usinya melangkah maju. Ia tidak tahu dari mana keberaniannya muncul. Gadis yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga berkuasa, selalu diajarkan untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasakan detak jantung berbeda.
Mu Chen menoleh pelan. Aku ingin tahu satu hal, Sinya berkata. Kalau kau bisa menghentikan pertunangan ini dengan mudah, kenapa datang sendiri? Mengapa tidak mengirim pesan atau lewat keluarga? Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Mu Chen melihatnya lama, menembus isi hati. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kejujuran, karena dunia akan melihat bahwa keluarga Li tidak lagi jongkok di bawah kaki siapapun. Sinya terdiam. Ia menyadari sesuatu. Mu Chen bukan tipe pria yang ingin menjatuhkan keluarga Wu. Ia hanya ingin sesuatu yang menjadi haknya kembali. Kalau begitu, suara Sinya melemah. Apa kau datang hanya untuk memutus pertunangan? Dan, pergi? Pergi. Mu Chen ingin mengangguk. Semestinya, iya. Kunlun mengirimnya turun ke dunia dengan 3 tugas. Memutus semua ikatan lama. Membawa nama Li kembali ke puncak. Menemukan pembunuh kakeknya. Hanya itu. Tetapi ketika ia menatap mata Sinya, sesuatu dalam dirinya goyah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya menunda jawaban. Aneh. Ia tidak pernah takut bertarung. Tetapi menjawab pertanyaan perempuan itu justru terasa lebih sulit. Sebelum ia sempat menjawab, pintu ballroom terbuka keras. Seorang pelayan berlari masuk dengan wajah panik. Ketua Wu! Di luar, banyak mobil polisi! Jinlong mendengus. Bagus, biarkan polisi menangani bocah ini. Namun pelayan itu menelan ludah. Tidak, bukan polisi biasa. Itu pasukan penegak keamanan kota Funghai. Semua tamu membelalak. Wu Jinlong memukait penegak keamanan, bukan polisi biasa. Mereka hanya bergerak dalam kasus negara. Kriminal elit, ancaman teroris, atau kasus yang melibatkan ancaman nasional. Tapi kenapa mereka datang ke pesta keluarga Wu? Sebelum siapapun sempat bicara. 2 pintu besar terbuka lebar. Belasan petugas berseragam taktis masuk. Membentuk barisan, di depan mereka berdiri seorang pria tua dengan rambut putih, tubuh kurus. Namun aura yang membuat setiap orang secara refleks menunduk. Komandan pasukan. Ia menatap ruangan sebentar, tetapi matanya langsung jatuh pada satu sosok. Li, Mu Chen. Semua orang terkejut. Mereka mengira pasukan datang untuk menangkap Mu Chen. Namun pria tua itu justru membungkuk hormat. Namaku Xiao Chen. Aku diutus untuk menyambutmu atas nama Master Kunlun Guru Besar Fang Chen. Ruangan seperti mati. Wu Jinlong menggenggam kursinya. Keluarga Wu boleh berkuasa di kota. Namun, Feng Chen adalah legenda nasional pendekar yang namanya dilarang. Disebut oleh kriminal bayangan karena dulu satu kata darinya bisa membuat satu aliansi mafia menghilang dari peta. Jika Feng Chen mengutus pasukan ini, berarti Mu Chen bukan orang yang bisa disentuh oleh dunia biasa. Perintah guru besar, lanjut Komandan Xiao. Siapapun yang menyentuh satu helai rambutmu, berarti menantang Kunlun. Para tamu mulai panik, berebut mencari jalan keluar. Mereka datang untuk pesta, bukan untuk terlibat dalam kasus negara. Mu Chen menggela napas. Aku tidak butuh perlindungan. Aku hanya menagih kembali nama keluargaku. Komandan Xiao tersenyum kecil. Guru besar menduga kau akan mengatakan itu. Ia mengulurkan amplop hitam dengan segel naga emas. Di depan umum ia menyerahkannya pada Mu Chen. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Mu Chen membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada satu foto tua dan selembar data rahasia. Foto itu menunjukkan seorang pria tua, berwajah keras, kakek Li Mu Chen. Di sebelah foto, ada nama yang hampir membuat Mu Chen berhenti bernapas. Tersangka utama kematian kakek Li, Wu Jinlong. Dunia membeku. Sinya menutup mulutnya. Jinlong tersentak mundur. Tunggu, itu bohong, pekik Wu Haoran. Ayah tidak. Tetapi Mu Chen tidak melihat mereka. Tatapannya dingin, tak berperasaan, seperti menatap batu kuburan. Jadi, benar. Komandan Xiao mengangguk perlahan. Kasus itu ditutup bertahun-tahun. Tapi Kunlun tidak pernah melupakannya. Jinlong mencoba tertawa, tetapi suaranya pecah. Ini fitnah. Kakekmu mati sakit. Tidak ada bukti. Bukti akan muncul, Komandan Xiao memotong, karena kuasa negara bukan di tangan politikus, tapi di tangan hukum. Mulai malam ini, keluarga Wu resmi diawasi. Ratusan mata memandang. Semua kekuasaan, semua uang, semua ancaman hancur hanya karena satu nama. Kunlun. Jinlong gemetar,
kehilangan wibawa, kehilangan suara. Mu Chen memalingkan wajah dari keluarga Wu. Pertunangan itu bukan hanya tentang kehormatan. Itu tentang pengkhianatan, pembunuhan, dan permainan besar yang dimulai jauh sebelum ia lahir. Kini ia tahu, kembali ke dunia bukan hanya soal reputasi. Ini soal membongkar sejarah kotor. Ia menatap pintu ballroom. Aku sudah selesai di sini. Namun, ketika ia melangkah pergi, sebuah suara lembut menahannya. Li Mu Chen. Ia berhenti. Usinya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Dada naik turun, mata memerah. Wajah tidak lagi dingin seperti pewaris bangsawan. Ada perasaan campur aduk. Marah pada keluarganya. Malu, tetapi juga lega. Kalau keluargaku benar-benar menyakiti keluargamu, aku tidak akan membela mereka. Mu Chen tidak menoleh. Tetapi ada sesuatu di wajahnya yang melunak. Aku tidak ingin kau minta maaf. Karena aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia berjalan lagi. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya. Di luar gedung, angin malam menyambutnya. Mobil-mobil pemerintah menunggu. Lampu biru berkedip pelan. Namun Mu Chen menolak naik mobil. Kunlun tidak naik kendaraan. Katanya santai. Komandan Kiao tertawa pelan. Tetap keras kepala, seperti yang guru besar katakan. Namun, sebelum ia pergi, komandan berbisik. Suaranya sangat rendah. Hati-hati, Mu Chen, keluarga Wu hanya permukaan. Ada kekuatan besar lain yang ikut terlibat dalam kematian kakekmu. Mu Chen menatap tajam. Siapa? Siapa? Xiao menggeleng. Bukan wewenangku untuk memberitahu. Tapi, guru besar berkata, musuhmu bukan manusia biasa. Angin berhembus. Lampu kota mengkilap. Mu Chen berjalan menjauh tanpa menoleh. Malam itu, di atap gedung tinggi, seorang pria berjas hitam dengan bekas luka di pipi mengamati Mu Chen dari kejauhan. Ia mengeluarkan telepon, bibirnya melengkung licin. Dia kembali. Seperti yang diprediksi, suara seorang wanita dari telepon terdengar pelan. Kalau begitu, langkah pertama sudah dimulai. Jangan biarkan bocah itu mengganggu misi kita. Malam di kota Funghai tidak pernah benar-benar gelap. Lampu-lampu dari gedung tinggi, papan reklame, dan kendaraan membuat kota terasa seperti tidak tidur. Namun bagi Li Mu Chen, malam itu sunyi. Bukan karena keadaan kota, tapi karena pikirannya sendiri. Pengkhianat dari Kunlun. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Gunung Kunlun adalah tempat para pendekar bersumpah menjalani jalan lurus. Mereka tidak tunduk pada kerajaan, mafia, atau dunia borjuis. Mereka menjaga keseimbangan. Jika benar ada seorang murid Kunlun yang mengkhianati leluhur Li Mu Chen itu, bukan sekadar pelanggaran. Itu dosa besar terhadap seluruh dunia persilatan. Namun tuduhan tidak bisa dipercaya begitu saja. Apalagi yang mengatakannya adalah Pak Tua Peng yang mungkin sudah diawasi, ditekan, atau bahkan digunakan sebagai umpan. Mu Chen tidak membantah, tidak menanggapi, tidak marah. Ia hanya menatap jalan kosong di depannya dan berkata pelan, aku akan membuktikan semuanya sendiri. Setelah berjalan hampir 1 jam, Mu Chen tiba di lingkungan tua yang pernah ia kenal. Rumah-rumah kecil dengan tembok kusam, pintu kayu yang catnya mengelupas, dan jendela sempit. Di ujung jalan ada sebuah gerbang besi. Di baliknya, sebuah rumah sederhana, berdiri dengan papan nama tua, rumah keluarga Li. Kakeknya dulu tinggal di sini. Tempat ia dibesarkan, tempat yang dulu dipenuhi tawa, harum teh, dan nasihat panjang tentang kehormatan keluarga. Kini rumah itu kosong. Debu menutupi lantai, pagar berkarat. Mu Chen mendorong pagar itu perlahan. Bunyi gesekan logam terdengar melolong pelan. Di dalam, halaman kecil itu ditutupi rumput liar. Bangku kayu, tempat kakeknya biasa duduk, kini rapuh dimakan usia. Setiap sudut rumah seperti menyimpan kenangan yang belum selesai. Ia berjalan ke ruang utama. Debu berterbangan menari di udara. Di meja kecil masih ada teko tua dan cangkir pecah seolah waktu berhenti pada hari kakeknya pergi. Mu Chen mengusap permukaan meja dengan ujung lengan jubah biru. Lalu, tanpa berkata apapun, ia duduk di tempat itu. Ia meletakkan tongkat kayunya perlahan di lantai. Tanpa gerakan spesial, tidak ada jurus. Tidak ada mantra, hanya suara pelan seperti kayu menyentuh tanah. Namun seketika, udara berubah.
Rumput liar di halaman bergetar seperti tertiup angin dari dalam rumah. Retakan kecil di lantai berkedut, debu melayang tinggi dan jatuh kembali. Dalam dunia persilatan, itu bukan sekadar tongkat. Itu adalah bendera wilayah. Dengan menancapkan tongkat itu, Mu Chen memberikan tanda. Mulai saat ini, rumah ini adalah milik pendekar Kunlun. Siapapun yang melangkah tanpa izin menantang Kunlun di dunia biasa, itu mungkin terlihat seperti drama tanpa arti. Tapi di dunia tersembunyi, dunia mafia, klan kuno, organisasi silat rahasia, tindakan itu adalah deklarasi resmi. Kota Fenghai punya raja baru. Tidak lama setelah tongkat itu menyentuh tanah, suara langkah terdengar di luar rumah. Lalu lebih banyak langkah. Belasan, 20, 30, siapapun akan mengira itu polisi atau gangster. Tapi Mu Chen tetap duduk santai. Pintu halaman didorong keras masuk gerombolan pria dengan jas gelap. Bukan naga emas. Bukan pengawal keluarga Wu, pemimpin mereka. Pria berjas putih dengan rambut klimis dan kumis tipis, melangkah maju dengan senyum sombong. Aku tidak menyangka. Rumor tentang Li Mu Chen benar, katanya sambil tepuk tangan pelan. Kau benar-benar kembali. Mu Chen menatapnya dingin. Dan kau? Siapa? Pria itu menundukkan kepala sedikit bentuk penghormatan palsu. Nama keluargaku, Zhou. Semua orang memanggilku Zhou, Tuan Muda. Mendengar nama itu, Mu Chen tidak bereaksi. Tetapi Pak Tua Peng yang mengikuti dari belakang langsung pucat. Keluarga Zhou. Salah satu keluarga terkaya di Fenghai, tapi kekayaan mereka tidak berasal dari bisnis terang. Mereka menguasai perdagangan gelap, pasar ilegal, jual beli senjata teknologi tinggi, dan punya jaringan sampai luar negeri. Jika keluarga Wu adalah raja bisnis legal, maka keluarga Zhou adalah penguasa kegelapan. Zhou Tuan Muda tersenyum mendekati meja. Kau memukul keluarga Wu hari ini. Berani sekali. Tapi dunia underground ini bukan untuk boka-boka yang baru turun gunung. Mu Chen tidak menjawab. Zhou mengeluarkan rokok, menggigit ujungnya, dan seseorang cepat-cepat menyalakan. Ia mengambil satu kursi, duduk menghadap Mu Chen. Aku akan bicara jelas. Asal kau tidak mengganggu urusan keluarga Zhou, kami tidak akan mengganggumu. Bahkan, kami bisa berteman. Mu Chen memiringkan kepala sedikit. Dan kalau aku menolak, Zhou tersenyum lebih lebar. Kalau menolak, maka kau musuh kami. Sederhana, kasar, sombong, seperti biasa orang kuat dunia kriminal berbicara. Pak Tua Peng mencoba bicara. Suara bergetar. Tuan Muda Zhou, mungkin ini bukan diam. Zhou memotong. Aku bicara dengan dia, bukan kau. Ia menatap Mu Chen lagi. Kau punya kemampuan. Semua orang sudah melihatnya. Tapi dunia ini tidak digerakkan oleh jurus silat. Dunia ini digerakkan oleh uang dan peluru. Hening sesaat kemudian, Zhou mengangkat tangan, dan para pengikutnya mengeluarkan pistol dari balik jas. Untuk orang biasa, itu adalah akhir. Untuk pendekar, itu hanya permulaan cerita. Namun sebelum Mu Chen bergerak, suara jelas terdengar dari balik pintu. Kalau kau mau menodai rumah itu dengan darah, aku anjurkan kau menulis surat wasiat terlebih dahulu. Semua menoleh. Seorang gadis berdiri di pintu gerbang rumah. Gaun putih panjangnya bergerak pelan, tertiup angin malam. Rambut hitam tergerai elegan, wajah cantiknya tenang, namun mata tajam. Usinya, Zhou Tuan Muda sedikit terkejut. Pewaris keluarga, untuk apa kau kesini? Sinya melangkah masuk. Ia tidak menatap Zhou. Ia menatap Mu Chen, bukan dengan kemarahan, bukan dengan benci, bukan karena terpaksa, tapi karena sesuatu dalam dirinya berkata bahwa di rumah kosong ini ada kebenaran yang harus ia dengar sendiri. Aku datang untuk bicara, kata Sinya pelan. Zhou berdiri, memutar tubuh berhadapan dengan Sinya. Kau berubah pikiran tentang pertunangan itu? Atau kau datang untuk mengambil pria ini sebagai suamimu? Perkataan itu membuat beberapa pengikutnya tertawa. Sinya hanya menghela napas, lalu berkata, tidak ada urusanmu. Suasana berubah tegang. Zhou mendekatkan wajah pada Sinya, jelas meremehkan. Tuan Muda Zhou, Mu Chen akhirnya bicara. Aku memberikanmu dua pilihan. Zhou berhenti. Pertama, keluar lewat pintu. Kedua, keluar lewat tandu. Hening mematikan. Pengikut Zhou menaikkan pistol mereka.
Zhao mengangkat tangan pelan. Kalau begitu, kita lihat siapa yang pergi dengan tandu. Ia menurunkan tangan. Tembak. Tap. Tap. Sebuah daun tua jatuh dari pohon, mengenai pistol terdekat. Pistol itu meledak seketika di tangan pemiliknya. Logamnya memercik panas. Lelaki itu menjerit. Darah menetes di lantai marmer. Semua menoleh ke arah Mu Chen. Ia tidak berdiri. Tidak bergerak. Tidak mengangkat tangan. Namun tatapannya dingin, seperti baja. Pilihannya masih sama. Wajah Zhao berubah merah karena marah dan malu. Ia mengacungkan tangan lagi, memberi sinyal kedua kalinya. Tapi sebelum ia bisa bicara, bayangan hitam melompat dari sisi rumah tua mendarat di tengah halaman seperti kilat. Para penghikut Zhao mundur panik. Pria itu tinggi, rambut perak, mata setajam pedang, dan membawa tongkat logam panjang. Ia membungkuk kepada Mu Chen dengan hormat. Guru besar mengirimku untuk menjaga wilayahmu malam ini, Tuan Muda Li. Zhao memucat. Siapapun yang pernah mendengar cerita dunia kriminal akan tahu pria ini. Bayuntu mantan pemburu gelap internasional, prajurit tanpa negara bayangan yang ditakuti di benua hitam. Jika dia berada di pihak Li Mu Chen, maka keluarga Zhao tidak cukup gila untuk melanjutkan perkelahian. Zhao menelan ludah. Mencoba menjaga harga diri. Baiklah, kau menang malam ini. Tapi jangan senang dulu Mu Chen. Dunia ini besar. Keluarga Wu akan jatuh. Zhao tidak akan tinggal diam. Dan orang yang membunuh kakekmu bukan hanya ayah Sinya. Zhao tersenyum tipis. Melirik Sinya seolah menyampaikan sesuatu yang lebih menyakitkan. Ada seseorang yang bahkan kau tidak sangka ikut menandatangani perjanjian kematian itu. Sinya membeku. Wajahnya pucat, matanya bergetar. Zhao berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Keheningan jatuh, seperti kabut. Sinya berdiri mematung di halaman. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia tidak menatap Mu Chen karena ia takut itu benar. Atau lebih takut lagi, bahwa Mu Chen akan menyalahkan dirinya kalau itu benar. Suaranya hampir hilang. Aku akan mencari kebenaran sendiri. Mu Chen menatapnya pelan. Tidak ada kemarahan, tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan. Kau tidak perlu membela keluargamu. Kau hanya perlu mencari apa yang benar. Sinya menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa ia bukan putri keluarga Wu, bukan pewaris bisnis besar, bukan simbol status sosial. Ia hanya seorang gadis yang berdiri di depan rumah seorang pemuda yang memegang tongkat kayu, tapi memiliki dunia di bawah kakinya. Sebelum aku pergi, Sinya mengangkat wajah. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Ia mengeluarkan sebuah ponsel dan menunjukkan rekaman CCTV dari malam pesta. Tidak lama setelah Mu Chen pergi, seorang pria dengan jas hitam datang ke ballroom, memarahi Wu Haoren karena gagal menangkap Mu Chen. Pria itu memegang dokumen. Di atas dokumen itu tertulis perjanjian kerjasama rahasia keluarga Zhao dan Wu Sinya, menunjukkan tanda tangan di bagian bawahnya. Tanda tangan Wu Jinlong dan tanda tangan seseorang bernama Li Hongwei, paman Mu Chen. Kepala keluarga Li, rumah itu tiba-tiba terasa semakin sempit. Nafas semakin berat. Sinya berbisik. Pengkhianatmu mungkin bukan berasal dari dunia luar. Mu Chen memejamkan mata. Paman yang menghapus sejarah keluarga, yang mengambil alih harta peninggalan kakeknya, yang menyembunyikan kematian itu, Li Hongwei. Mu Chen membuka mata pelan. Kau bahkan bukan keluarga. Beberapa jam kemudian, kota Fenghai kembali sunyi, tapi rumah keluarga Li tidak lagi sepi. Rumah tua itu tampak damai dari luar. Pohon mangga di halaman bergerak pelan, terkena angin malam. Lampu kota dari kejauhan menciptakan siluet samar pada dinding. Seakan dunia ini tidak tahu bahwa tempat sederhana itu adalah titik awal badai. Di dalam ruangan, Li Mu Chen duduk bersila. Matanya terpejam. Napasnya teratur. Dalam diam, ia seperti patung batu tak bergerak, tak bernapas, tak berpikir. Tongkat kayu menempel di dinding, tapi kehadirannya menyelimuti ruangan. Bayuntu berdiri di dekat jendela, menjaga seperti patung penjaga kuil. Di luar, Pak Tua Peng membantu membersihkan debu. Merasa aneh melihat rumah yang lama mati, kini terasa hidup kembali. Tetapi malam itu, Fenghai tidak tidur. Dan Zhao Tuan Muda tidak bisa menerima kekalahan. Pukul 2 dini hari, sebuah truk hitam berhenti 2 blok dari rumah keluarga Li.
Tidak ada logo, tidak ada lampu, hanya suara mesin yang perlahan mati. Belasan pria dengan pakaian gelap turun satu persatu. Wajah mereka tertutup masker, tangan membawa alat yang bukan pistol lebih sunyi dan lebih berbahaya. Granat suara, alat pembuka pintu elektrik, dan peluru bius. Tidak ada niat menciptakan keributan. Mereka datang untuk menculik. Seorang pria tinggi membuka komunikasi di telinganya. Ada sinyal dari dalam? Tidak. Sistem keamanan kota tidak mendeteksi apapun. Tempat itu adalah rumah tua tanpa alarm. Target sedang tidur. Serangan ini akan selesai dalam 3 menit. Pemimpin tim tersenyum kecil. Mari kita lihat apakah pendekar gunung bisa melawan teknologi modern. Mereka bergerak dalam formasi sunyi, cepat, terlatih. Mereka bukan preman biasa. Mereka bagian dari unit rahasia keluarga Zhao yang biasanya mengurus musuh bisnis internasional ketika mencapai tembok rumah Li. Salah satu dari mereka mengeluarkan alat pemotong laser untuk membuka kunci pagar. Namun sebelum alat itu menyala, klik, lampu jalan padam. Semua orang terdiam. Dalam kegelapan, hanya suara langkah angin terdengar. Tidak ada gerakan, tidak ada mobil, tidak ada bayangan lewat. Sunyi seperti kuburan. Pemimpin tim memberi kode tangan. 5 orang masuk ke halaman. 5 lainnya mengawasi. Operasi tetap berjalan. Mereka tidak boleh mundur hanya karena lampu mati. Pagar dibuka perlahan. Rumah masih gelap. Mereka mengendap menuju pintu depan. 2 orang siap menendang. Seorang lainnya memegang senjata bius. Pada hitungan ketiga, pintu akan dihancurkan dan target ditangkap sebelum sempat bergerak. 3, 2, 1 dor. Bukan suara senjata. Suara kayu memukul genteng di atas mereka. Samar, namun keras. Seolah ada seseorang berjalan di atap. Mereka menatap ke atas tapi tidak ada siapa-siapa. Seseorang ada di sana, bisik salah satu. Pemimpin mengangkat tangan menyuruh diam. Tiba-tiba, SRET, seutas tali tipis, tak terlihat melayang ke udara. Dan dalam satu gerakan kecil, salah satu anggota tim terlempar ke belakang seperti ditarik makhluk raksasa dari dalam gelap. Ia menghilang di balik rumah tanpa sempat berteriak. 1 detik hening. 5 detik tidak ada suara. 10 detik kemudian, benturan tubuh terdengar dari belakang truk. Semua orang memegang senjata. Pemimpin tim menggertakkan gigi. Jangan panik, itu hanya 1 orang. Terus maju! Tapi ketika ia kembali menatap rumah, seseorang sudah berdiri di depan mereka. Bukan pria besar, bukan monster. Hanya seseorang berjubah biru, membawa tongkat kayu di bahunya. Li Muchen tidak berteriak, tidak marah, tidak sombong. Ia hanya menatap mereka seperti menatap rumput liar yang perlu disapu. Salah satu anggota tim langsung menembakkan peluru bius. Tapi peluru itu berhenti 1 sentimeter sebelum menyentuh Muchen. Tidak karena tenaga dalam, tidak karena jurus kilat, karena tongkat kayu itu bergerak cepat hanya sekali. Tap, peluru jatuh ke tanah, seolah kehilangan tenaga. Pemimpin tim melangkah mundur. Apa itu? Muchen mengangkat tongkat sedikit untuk menyingkirkan debu di ujungnya. Keluar dari rumahku, katanya pelan. Kalau tidak, ia menatap ke arah truk di ujung jalan. Kalian tidak akan kembali dengan kendaraan itu. Satu anggota tim yang tidak sabar berlari dengan pisau listrik di tangan. Saat ia melompat, pisau menyala biru. Ujungnya hanya perlu menyentuh kulit untuk melumpuhkan seluruh tubuh. Namun, Muchen menggerakkan tongkatnya seperti mengusir nyamuk. Tidak keras, tidak cepat, hanya 1 sapuan. Pria itu berputar di udara, terpelanting, jatuh di atas mobil dengan dentuman keras. Senjata dari para penyerang mengarah ke Muchen. Pemimpin tim kehilangan kesabaran. Tembak, 100 peluru bius ditembakkan sekaligus. Suara pelan tapi cepat. Tapi sebelum peluru itu menyentuh Muchen, boom! Tanah di halaman bergetar, serbuk debu melayang. Bayuntu muncul dari kegelapan seperti harimau malam. Tongkat logamnya berputar, menciptakan lingkaran angin tipis yang menghalangi peluru bius dan membuatnya memantul. Tidak satupun menyentuh Muchen. Pemimpin tim mulai panik. Ini mustahil. Bayuntu menghadap Muchen. Perlu saya habisi? Muchen menggeleng. Tidak boleh ada yang mati. Yuntu mengangguk patuh.
Ia menurunkan tongkat logam pelan, lalu tiba-tiba bergerak. Gerakannya sangat cepat, seperti bayangan patah yang muncul dan menghilang. Ia tidak menyerang dengan pukulan keras. Ia hanya menepuk pundak, menekan siku, atau menyentuh leher lawan dengan sisi tongkat. Namun setiap sentuhan membuat lawan runtuh, seperti boneka yang kehabisan benang. Dalam 1 menit, seluruh tim tak lagi berdiri. Tidak ada darah, tidak ada luka fatal, hanya tubuh-tubuh yang tidak bisa bergerak. Pemimpin tim gemetar, berusaha merangkak menjauh. Tapi tongkat kayu milik Mu Chen menahan dadanya dengan ringan. "Beri pesan pada Zhao," kata Mu Chen pelan. "Kalau dia kirim 10 orang, aku tidak akan terluka. Kalau dia kirim 100 orang, mereka tetap akan tidur di tanah." Ia menatap lurus ke mata pria itu. "Kalau dia kirim 1000 orang, aku akan datang sendiri." Wajah pria itu memucat. "Jangan kembali lagi." Mu Chen mengangkat tongkat, dan pemimpin tim bergegas kabur sambil menyeret tubuh. Bayuntu berdiri tegak, menjaga sampai semua penyerang kabur. Rumah keluarga Li kembali sunyi. Tidak ada jeritan, tidak ada pertempuran dramatis, hanya rasa takut yang merayap keluar dari halaman itu. Pagi tiba dengan cahaya lembut. Mu Chen masih duduk di ruang utama tanpa tidur. Bayuntu menunggu di luar, memastikan tidak ada serangan kedua. Pak Tua Peng membawa air hangat dan roti seadanya. Mu Chen menerimanya dengan tenang. Namun pagi itu, ada tamu lain yang datang. Mobil hitam berhenti di depan gerbang. Tidak ada penjaga, tidak ada pengawal. Hanya satu orang keluar dari dalam. Usinya berjalan pelan, membawa map folder coklat di tangan. Ia mengetuk pagar yang sudah terbuka sedikit. "Kau tidak tidur?" tanyanya. "Tidak perlu," jawab Mu Chen pelan. Sinya masuk. Melihat halaman yang berantakan, bekas tanah terinjak, dan pagar yang sedikit bengkok, "Mereka datang ya?" "Datang," jawab Bayuntu dari belakang, dan pulang dengan merangkak. Sinya menghela napas panjang. Zhao tidak akan berhenti. Mu Chen tahu itu. Zhao bukan tipe yang menerima kekalahan. "Kau bilang semalam ada tanda tangan pamanku di dokumen itu," ujar Mu Chen. "Kau yakin?" Tanpa bicara banyak, Sinya membuka map yang ia bawa. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dokumen. Ada tanda tangan Wu Jinlong dan tanda tangan Li Hongwei. Jelas tanpa keraguan. 3 tahun lalu, kata Sinya, perusahaan Wu hampir bangkrut karena proyek internasional gagal. Zhao muncul, menawarkan suntikan dana dengan satu syarat. "Aku harus menikah denganmu." Sinya mengangguk. "Dan kalau pernikahan itu gagal, keluarga Wu harus memberikan sesuatu sebagai ganti." Mu Chen menatap lurus. "Keluarga Li." Sinya tidak sanggup menatap balik. "Ayahku menandatangani perjanjian itu. Dia yakin kau tidak akan pernah muncul lagi." Mu Chen tidak marah. Ia malah tenang, bahkan terlalu tenang. "Kau ingin aku percaya padamu," katanya pelan. "Tapi keluargamu berusaha menghancurkan keluargaku." Sinya menunduk. "Aku tahu. Karena itu, aku datang." Ia meletakkan map di meja. "Ini adalah bukti pertama. Aku akan cari sisanya. Kalau benar pamanku atau ajaku berperan dalam kematian kakekmu, aku akan berdiri di pihakmu." Mu Chen menatapnya lama. Di dunia persilatan, seseorang bisa membaca niat dari gerakan tubuh, napas, dan mata. Sinya tidak berbohong dan tidak takut. "Baik," kata Mu Chen, anggun namun tegas. "Mulai sekarang, kau bukan musuh." Sinya menelan napas. "Dan bukan sekutu?" Mu Chen menggeleng pelan. "Belum." Jawaban itu menyakitkan, tapi jujur. Dan karena itu, Sinya tidak pergi. "Aku ingin satu hal," katanya. "Biarkan aku membantu. Aku tidak ingin namaku tercatat sebagai orang yang hanya diam ketika keluargamu dibantai." Mu Chen berdiri dan mengambil tongkatnya. "Kalau kau ingin membantu, buktikan. Cari siapa dari dalam Li Group yang bekerja sama dengan keluarga Zhao." Sinya mengangguk. Ia tidak minta perlakuan khusus. Ia tidak minta dipercaya. Ia mulai bergerak sebagai seseorang yang ingin menebus dosa keluarganya sendiri. Ketika ia keluar dari rumah, pagi masih muda, jalanan baru ramai, tapi Sinya merasa kota yang ia kenal berubah. Ia sekarang berada di antara dua dunia, dunia terang keluarga Wu dan dunia bayangan keluarga Li. Ia tidak tahu bagaimana akhir kisah ini. Tapi hati kecilnya berkata, pria itu tidak akan kalah. Siang hari, Mu Chen dan Yuntu pergi keluar rumah.
Mereka menyusuri kota, berjalan seperti orang biasa. Namun, mata Mu Chen melihat lebih banyak dari manusia biasa. Mereka berhenti di depan pabrik tua yang sepi. Pintu berkarat, jendela pecah. Tidak ada orang lewat. Tempat ini dulu milik keluarga Li, ujar Yuntu. Tapi setelah pemiliknya mati, Pamanu menjualnya ke pihak asing. Kini bangunan ini kosong. Mu Chen berjalan masuk. Pabrik itu besar. Lantainya kotor, mesin-mesin tua tertutup debu. Tetapi ketika mata Mu Chen menyapu ruangan, ia melihat potensi, bukan pabrik. Markas, bukan mesin. Pusat pelatihan, bukan bangunan kosong. Pondasi kekuatan, kita akan membangun dari sini, kata Mu Chen. Kita akan ambil alih bisnis keluarga Li yang pernah direbut. Kita tidak akan mencuri. Kita hanya mengambil kembali yang dicuri. Malam itu dingin. Udara lembab menempel pada kulit seperti kabut yang enggan pergi. Jalan yang dituju Li Mu Chen bukan jalan utama, bukan pusat kota, bukan sekitar gedung kaca, melainkan sebuah gang tua yang lampunya sebagian mati. Sebagian berkedip seperti sedang memberi tanda peringatan. Ia berjalan pelan, tidak ada langkah yang terburu-buru, tidak ada tanda kewaspadaan yang berlebihan. Tapi seluruh tubuhnya siap seperti busur yang tidak terlihat, namun selalu tertarik. Alamat yang tertulis di secari kertas itu mengarah pada sebuah rumah kecil di ujung gang. Jendelanya tertutup, tirainya robek sebagian. Cat dinding mengelupas, sekilas seperti rumah yang telah lama tidak ditinggali. Namun, begitu Mu Chen mendekat, ia merasakan sesuatu. Ada seseorang di dalam, dan orang itu sudah menunggu. Pintu kayu terbuka dengan bunyi berderit. Aroma obat-obatan dan bubuk herbal memenuhi udara. Di dalam, lampu redup menerangi sosok yang duduk di kursi roda tua. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, wajahnya pucat dengan bekas luka di dahi. Pria itu perlahan menoleh. Li Hongwei, paman Mu Chen, pria yang bertahan-tahan menguasai keluarga Li setelah kakek meninggal. Pria yang menandatangani perjanjian dengan keluarga Wu dan Zhou. Pria yang dituduh ambisius, licik, dan haus kekuasaan. Namun saat ini, ia tidak terlihat seperti penguasa tamak. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah dibunuh oleh dunia, Mu Chen. Suaranya pelan, serak, seperti pita suara yang hampir rusak. Kau, sudah besar. Mu Chen berdiri beberapa langkah di depannya, tongkat kayu di tangan kanan. Aku datang, katanya tenang, karena kau bilang tahu tentang pengkhianat. Hang Wei tersenyum pahit. Pengkhianat? Pengkhianat? Dunia menyebutku begitu kan? Mu Chen tidak menjawab. Paman itu menunjuk kursi kosong. Duduklah. Kalau kau ingin membunuhku setelah ini, aku tidak akan lari. Mu Chen tidak terpengaruh oleh provokasi itu. Ia duduk perlahan. Hang Wei menghela napas panjang. Pandangannya tidak pada Mu Chen, melainkan pada dinding seolah ia sedang melihat masa lalu. Kau benci aku? Katanya. Dan kau punya alasan. Aku merampas perusahaan keluarga. Aku menghapus sejarah kakekmu. Aku membiarkan dunia menginjak nama keluarga Li. Suara itu pelan. Namun setiap katanya seperti memukul dinding yang lama tertutup. Tapi kau tidak tahu alasan sebenarnya. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Aku mendengarkan. Untuk saat ini, Hong Wei tertawa kecil. Tidak bahagia, lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk peduli pada hidup. 7 tahun lalu, keluarga Li tidak hanya bangkrut. Kami diserang, bukan oleh keluarga Wu, bukan oleh Zhao, bukan oleh mafia. Tatapannya bergeser pada Mu Chen. Dalam penuh ketakutan lama, kami diserang oleh seseorang dari Kunlun. Mu Chen membeku. Kalimat itu bukan pertama kali ia dengar. Tapi kali ini datang dari mulut orang yang ia benci dan itu membuatnya lebih sulit diabaikan. Dia datang sebagai tamu, lanjut Hang Wei, dengan pakaian putih, wajah tenang, senyum sopan. Kakekmu mengenalnya. Mereka berbicara lama. Kakek bahkan menyiapkan teh terbaik. Ia gemetar. Tapi malam itu, kakekmu ditemukan terkapar di lantai. Tidak ada jejak luka. Tidak ada darah. Hanya tubuhnya berhenti. Mu Chen menunduk sedikit. Jantungnya berdetak pelan, tapi keras. Kenapa kau tidak mengatakan ini dari awal? Hong Wei tersenyum pahit. Karena kalau aku bicara,
Aku akan mati malam itu juga. Kakek Mu Chen bukan orang biasa. Ia pernah menjadi murid luar Kunlun. Seseorang yang mempelajari ilmu tingkat tinggi sebelum memilih hidup sebagai rakyat biasa. Tidak banyak yang tahu, tapi dunia persilatan mengenal nama itu. Kakekmu tahu sesuatu, ujar Hong Wei. Dia tahu rahasia tentang Kunlun, rahasia yang tidak boleh keluar. Mu Chen menatapnya tajam. Rahasia? Apa? Hong Wei menggeleng. Aku tidak tahu, tapi pembunuhnya murid Kunlun mengambil sesuatu dari ruangan itu. Sebuah kotak kayu kecil, entah apa isinya. Mu Chen mengingat sekilas masa kecil. Suatu hari, ia pernah melihat kakeknya menyembunyikan sesuatu di ruang bawah tanah. Kotak kayu tua, tidak pernah dibuka, tidak pernah diceritakan. Setelah kakekmu mati, lanjut Hong Wei, aku didekati seseorang dari keluarga Zhao. Mereka bilang, kalau aku tidak bekerja sama, mereka akan membunuh semua orang yang punya hubungan dengan keluarga Li, pelayan, kerabat jauh, bahkan tetangga. Hong Wei menghela napas panjang. Jadi, aku menandatangani semua perjanjian itu, menyerahkan perusahaan, menjual aset, mencabut nama keluarga Li dari buku sejarah. Semua itu agar tidak ada yang dibunuh. Mu Chen tidak berbicara. Ia mendengar setiap kata, tetapi hatinya tidak langsung menerima. Dunia ini terlalu kotor untuk percaya hanya dengan satu versi cerita. Kau ingin aku percaya bahwa semua pengkhianatanmu adalah pengorbanan? Suara Mu Chen dingin. Hong Wei menahan senyum pahit. Aku tidak meminta kau percaya. Aku hanya ingin kau tahu kebenaran sebelum aku mati. Mu Chen menyadari sesuatu. Kau sakit. Hong Wei mengangguk pelan. Racun dicampur dalam obat yang kubeli dari keluarga Wu. Lambat, tidak bisa disembuhkan. Tapi membuatku tidak bisa bicara, tidak bisa melawan, tidak bisa membocorkan rahasia. Mu Chen menatapnya tajam. Siapa yang memberinya padamu? Hong Wei menarik napas kecil. Bukan Wu Jinlong. Ia menatap Mu Chen dengan mata yang penuh ketakutan tua. Racun itu dari murid Kunlun. Hening. Ruang seolah membeku. Dia memakai nama samaran. Lanjut Hong Wei. Tapi aku pernah mendengar orang-orang jauh menyebutnya, sebelum ia selesai bicara, kaca jendela meledak. Buk, sebuah pisau kecil melesat seperti kilat. Mu Chen menepis dengan tongkat. Logam itu terpental menghantam dinding dan menancap dalam seperti panah yang dilepas oleh raksasa. Hong Wei terhuyung di kursi roda, Mu Chen berdiri dalam. Sekejap, bayangan hitam melompat dari atap rumah seberang, bergerak cepat seperti hewan liar. Mu Chen mengejar keluar tanpa ragu. Di gang sempit pengejaran terjadi. Bayangan itu melompat dari dinding ke dinding seperti kucing malam. Gerakannya sangat halus dan sunyi. Mu Chen mengejarnya. Tongkatnya menghantam tanah sekali. Batang bambu dan pipa besi bergetar. Bayangan itu melompat ke atap. Tapi Mu Chen sudah muncul di sana lebih dulu. Mata mereka bertemu. Si pelaku mengenakan topeng hitam dan pakaian ringan. Seperti pembunuh bayaran. Tidak ada suara, tidak ada ancaman. Hanya sepasang mata dingin beku seperti batu. Pelaku meluncurkan 3 pisau sekaligus. Mu Chen mengayunkan tongkat. Setiap pisau terpental ke arah lain. 1 menghantam papan reklame. 2 lainnya masuk ke dinding. Lalu pembunuh itu berbicara pelan, suara dingin yang terdengar seperti bisikan hampa. Warisan Kunlun tidak boleh kembali ke dunia. Mu Chen hampir bertanya siapa dia. Namun pembunuh itu menekan sesuatu di pergelangan. Sebuah tali baja menegang, menarik tubuhnya ke langit seperti ikan yang ditarik oleh kail. Hanya beberapa detik, pembunuh itu menghilang ke gedung gelap di seberang jalan. Mu Chen tidak mengejar lebih jauh. Ia tahu jebakan bila melihat satu kembali ke rumah. Hong Wei menunduk, tubuhnya lemah. Pisau itu hampir mengenai jantungnya. Mu Chen memeriksa tangan dan wajah pamannya. Tidak ada darah. Tapi Hong Wei tersenyum tipis. Dia datang bukan untuk membunuhku. Mu Chen mengangkat wajah. Lalu, untuk apa? Hong Wei menatap dinding kosong dengan mata kosong untuk menandai awal. Beberapa jam kemudian, di gedung perusahaan Wu, usinya baru menyelesaikan rapat panjang tentang kerusakan reputasi setelah insiden pesta. Ayahnya, Wu Jinlong, belum pulang. Para direktur berselisih pendapat. Media mulai mencium masalah. Dan Sinya bekerja keras untuk meredam semuanya. Iya,
kelelahan. Tapi pikirannya tidak tenang. Mu Chen, pengkhianatan, kotak kayu, murid Kunlun yang mengkhianati gurunya. Ia tidak ingin percaya bahwa ayahnya membunuh seseorang. Tapi bukti semakin banyak. Ketika keluar dari lift basement menuju mobil, Xinya merasakan sesuatu. Sunyi, terlalu sunyi. Ia berhenti. Kaca mobilnya penuh uap, seperti seseorang bernapas dari dalam. Hatinya berdebar. Ia mundur satu langkah. Pintu mobil terbuka. Bukan pengawalnya, bukan sopir. Seseorang dengan jas hitam keluar dari mobil. Wajahnya ditutup masker. Mata dingin. Xinya ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Orang itu melangkah cepat, menariknya dengan tangan besar. Tubuhnya terangkat, dibawa ke mobil. Pintu menutup. Mobil melaju. Tidak ada suara. Tidak ada ancaman. Tidak ada tuntutan. Hanya satu kalimat dari pria yang menutup wajah itu. Ini bukan penculikan. Ini peringatan. Jangan ikut campur. Xinya menggigit bibir. Suara akhirnya keluar. Aku tidak takut. Pria itu menoleh. Matanya sedikit terkejut. Tidak banyak perempuan yang berani bicara dalam kondisi seperti ini. Xinya menatap lurus. Kalau kalian pikir, aku akan berhenti hanya karena ancaman. Kalian salah. Pria itu terdiam sesaat, lalu menjawab. Bagus, karena ada seseorang yang ingin bicara denganmu. Mobil berhenti di gudang kosong. Pintu dibuka. Xinya dibawa masuk. Seseorang sudah berdiri di sana. Bukan keluarga jauh. Bukan murid. Kunlun, seseorang yang lebih berbahaya. Ketika Xinya melihat wajahnya, lututnya hampir goyah. Apa yang kau lakukan? Wu Jinlong menatap putrinya dengan mata merah bukan karena sedih. Tetapi karena lelah dan tertekan, aku melakukan semua ini. Agar kau tidak mati, Xinya. Xinya membeku. Jinlong mengarahkan telunjuk ke arah seorang pria di sudut ruangan pria dengan bekas luka di pipi. Yang tadi malam menghilang di atap rumah Mu Shen, mulai malam ini. Kata Jinlong dengan suara berat, kita berada di tengah perang. Dan perang itu dimulai oleh Li Mu Shen. Xinya merasa dadanya sesak. Benarkah keluarga Li diserang duluan? Atau keluarga Wu yang menyerang lebih dulu? Jinlong terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Sementara itu, Mu Chen kembali ke rumah Hang Wei. Setelah mengejar pembunuh misterius, ia menemukan pamannya memegang amplop di pangkuan. Apa itu? Tanya Mu Chen. Hang Wei menyerahkan amplop itu dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu semua, tapi ini sesuatu yang kutemukan bertahun-tahun lalu. Di dalam amplop itu ada kunci tua, dan secarik kertas di bawah tanah ada jawab. Hujan turun deras malam itu. Jalan-jalan kota Fenghai tampak seperti kaca hitam yang memantulkan lampu-lampu kota. Air mengalir di selokan, menyapu dedaunan kering dan sampah kecil, menyisakan suara gemericik yang tak berkesudahan. Rumah keluarga Li berdiri seperti pulau kecil yang menghadap badai. Tidak ada penerangan di luar, hanya cahaya redup dari dalam ruang tamu. Cahaya yang sama seperti dulu saat kakek masih hidup hangat, namun penuh misteri. Li Mu Chen berdiri di ruang utama, memegang kunci tua yang diberikan pamannya. Bentuknya sederhana, dari besi hitam, tapi ujungnya memiliki ukiran kecil berbentuk awan dan naga simbol kuno yang hanya digunakan keluarga Li selama 3 generasi. Bayuntu menunggu di dekat pintu belakang, seperti penjaga yang selalu siap bertarung dalam keadaan apapun. Kau yakin ingin melakukannya malam ini, Tuan Muda? Tanya Yuntu. Mu Chen mengangguk. Semakin lama kebenaran tersembunyi, semakin banyak musuh akan bergerak. Ia melangkah menuju dapur tua ruangan tempat ia dulu membantu kakeknya membuat teh herbal. Lantai dapur terbuat dari batu, tapi di sudut kiri bawah ada ubin yang sedikit berbeda warna selama belasan tahun. Tidak ada yang menyadarinya, kecuali Mu Chen. Ia mengetuk lantai itu 3 kali dengan gagang tongkat. Batu itu bergetar, lalu bergeser ke samping seperti pintu otomatis kuno. Di bawahnya, tangga gelap turun ke ruang bawah tanah. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, namun udara dari bawah terasa dingin dan tua. Mu Chen turun perlahan. Yuntu mengikutinya sambil menyalakan lampu kecil yang ia bawa. Tangga itu membawa mereka ke ruangan batu besar. Meja panjang tertutup kain putih. Rak-rak kayu tersusun rapi. Semua berisi gulungan kertas, buku-buku tua,
dan kotak-kotak kecil yang tertutup debu. Di tengah ruangan terdapat sebuah peti kayu panjang, tertutup kain hitam. Mu Chen mendekat pelan. Peti itu bukan peti jenazah, tapi peti penyimpanan kuno yang hanya digunakan oleh keluarga bangsawan zaman dulu untuk menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh. Dunia. Ia membuka kain hitam itu. Kotak kayu kecil berukir naga. Terpampang di atas peti, kotak yang sama yang dicuri. Pembunuh malam kematian kakeknya. Atau, bisa saja, ini duplikat. Mu Chen memegang kunci tua. Ia mencocokkan ukirannya dengan lubang kecil pada kotak. Cocok sempurna. Kunci diputar perlahan. Klik. Kotak kayu terbuka. Di dalamnya tidak ada uang. Tidak ada permata. Tidak ada senjata kuno. Isi kotak hanya dua benda. Buku hitam kecil yang tidak memiliki judul lembaran emas tipis. Dengan ukiran simbol-simbol. Aneh mata Mu Chen menyipit. Yuntu mendekat. Apa? Ini? Mu Chen membuka buku hitam itu. Halaman pertama penuh tulisan tangan kakeknya. Tulisan keras, rapi, tegas. Jika cucuku membaca ini, maka aku sudah mati bukan karena usia. Dunia akan berubah. Dan perubahan itu bermula dari Kunlun sendiri. Mu Chen membalik halaman berikutnya. Di Kunlun, tidak semua yang terlihat suci benar-benar bersih. Ada faksi tersembunyi. Mereka ingin kekuatan yang bahkan guru besar tidak bisa kendalikan. Halaman ketiga. Aku menemukan rahasia yang bisa menghancurkan Kunlun. Rahasia yang harus dijaga. Rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Sebuah nama tertulis di bawahnya. Tian. Zheng. Mu Chen berhenti membaca. Nama itu menggema dalam ingatannya. Tian Zheng, salah satu murid tingkat tinggi. Kunlun dikenal tenang, cerdas, rendah hati. Semua orang menghormatinya. Bahkan guru besar Feng Chen pernah mengatakan bahwa Tiancheng mungkin akan menjadi penerus sekte suatu hari nanti. Yuntu berkata pelan, itu nama yang sama dengan gosip di dunia persilatan. Mu Chen menatapnya. Gosip apa? Yuntu menarik napas dalam, bahwa Tiancheng menghilang 3 tahun lalu setelah melanggar aturan Kunlun. Tidak ada tubuh, tidak ada kabar. Tapi sebelum ia hilang, ia sering turun gunung diam-diam. Mu Chen menghubungkan semuanya dalam otaknya. Tianzheng turun gunung, kakeknya dibunuh tanpa luka, kotak kayu dicuri, racun dalam obat pamannya. Pembunuh misterius tadi malam memakai topeng terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak jejak yang mengarah ke satu nama. Namun sebelum Mu Chen sempat berkata apapun, suara langkah samar terdengar dari atas. Yuntu mengangkat tongkat logam. Mu Chen menutup kotak kayu dan memasukkannya ke dalam ruang rahasia di dinding batu. Langkah-langkah itu tidak seperti penyerang, tidak seperti gangster, tidak seperti polisi. Langkah itu pelan, ringan, dan penuh kesabaran. Hanya sedikit orang yang berjalan seperti itu. Mu Chen bernapas pelan. Dia datang, pintu dapur berderit. Pelan, seseorang masuk dengan payung hitam, basah. Rambutnya menempel pada pipi karena hujan. Gaun putihnya sedikit kotor oleh lumpur. Wajah cantiknya pucat, usinya. Mu Chen muncul dari tangga. Sinya terkejut kecil. Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku tahu ini gila, tapi aku harus ke sini. Mu Chen menyadari sesuatu. Mata Sinya bukan hanya takut, ia sedang menahan sesuatu. Sinya, kata Mu Chen pelan. Apa yang terjadi? Sinya menggigit bibir. Ayahku sedang dipaksa bekerja sama dengan keluarga Zhao. Mereka mengancamku. Mu Chen mengangkat kepala sedikit. Kapan? Baru saja. Aku dibawa ke sebuah gudang. Mereka ingin menjadikan aku penghubung untuk menemukanmu. Mereka tahu kau mulai membangun kekuatanmu. Mereka takut, tapi mereka juga ingin memanfaatkanmu. Dan kau melarikan diri? Xinjia Menhelen. Mereka membiarkan aku pergi. Mu Chen dan Yuntu bertukar pandang. Jika mafia membiarkan seseorang pergi, itu berarti satu dari dua hal. Mereka memasang jebakan. Atau mereka ingin mengirim pesan, Zhao punya rencana baru. Lanjut Sinya. Mereka akan memancingmu. Mereka tahu kau tidak akan membiarkan keluarga Li diinjak lagi. Ia memegang lengan Mu Chen. Kau tidak boleh pergi sendirian. Ini mungkin jebakan yang akan membunuhmu. Mu Chen menatap matanya tenang dan stabil. Aku lahir tanpa takut pada jebakan. Sinya menggigit bibir lebih keras. Aku tahu, tapi aku takut kau mati.
Keheningan memenuhi ruangan. Bai Yuntu menunduk diam. Tidak berani ikut campur. Hanya suara hujan di luar. Mu Chen menarik napas. Aku tidak akan mati. Tidak sebelum semua ini selesai. Sinya menghela napas berat. Kalau begitu, izinkan aku ikut. Aku tidak mau duduk dan menunggu dunia memakan keluarga Li. Mu Chen memikirkan itu sejenak. Bukan karena ia ragu pada keberanian Sinya, tapi karena bayangan Tian Cheng mungkin akan muncul kapan saja. Namun sebelum ia menjawab, suara deru mesin mobil terdengar di luar. Lampu merah dan biru berkedip melalui jendela. Bukan polisi. Kendaraan taktis. Yuntu bergerak. Mengintip dari sela tirai. Master, kita tidak punya waktu. Mereka datang. Mu Chen menoleh ke Sinya. Kau bisa pergi sekarang, atau kau tinggal dan melihat dunia yang belum pernah kau lihat. Sinya tidak ragu satu detik pun. Aku tinggal. Truk hitam berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Hujan memukul aspal seperti peluru kecil. Sekelompok pria bersenjata keluar. Bukan naga emas, bukan orang-orang jauh. Ini lebih terlatih, lebih disiplin, dan memakai alat komunikasi militer. Di dada mereka ada emblem, bukan dari kota ini, bukan dari negeri ini. Mereka adalah tentara. Bayaran internasional. Seseorang berjas gelap keluar dari truk terakhir. Pria itu memakai sarung tangan hitam, rambut disisir rapi, tubuh tinggi dan bahu lebar. Dia bukan gangster, dia bukan pejabat, dia bukan polisi. Dia seseorang yang dibayar untuk membunuh. Target berada di dalam, ujarnya melalui radio. Instruksi masih sama. Tangkap hidup-hidup. Bila melawan, patahkan. Para tentara bayaran bergerak maju. Namun ketika mereka mendekati pintu rumah, tongkat kayu mengetuk tanah di halaman, mendetak pelan. Tapi dunia serasa berhenti. Li Mu Chen keluar, berjalan pelan ke tengah hujan, tanpa payung, tanpa khas, tanpa perlindungan. Sinya menatap dari dalam rumah, sementara Bai Yuntu berdiri di sampingnya seperti singa tanpa rantai. Tahanan bayaran mengangkat senjata, bius dan pentungan listrik. Pemimpin mereka melangkah maju. Li Mu Chen, ya. Satu pesan untukmu, ujar pemimpin itu. Dunia ini bukan milik pendekar. Dunia ini milik senjata. Mu Chen hanya menatap. Kau boleh mencoba. Pemimpin itu mengangkat tangan. Serang. 10 pria menerjang sekaligus. Formasi rapat. Langkah cepat. Strategi sempurna. Yuntu berteriak. Master! Master. Tapi Mu Chen bergerak lebih dulu. Tongkat kayu mengayun. Bukan cepat. Tidak keras. Hanya tepat. Seperti daun jatuh menyentuh permukaan air. Dalam 5 detik, satu tangan patah, satu bahu tertekuk, satu kaki lumpuh, 2 senjata terlempar, 3 tubuh terhempas ke genangan air. Para tentara itu tidak pingsan, mereka tidak berdarah, mereka hanya tidak bisa bergerak. Pemimpin tim terkejut, itu mustahil. Mu Chen berjalan maju, hentikan, pulang. Aku tidak akan mengulanginya. Pemimpin tim mundur 1 langkah. Matanya menyipit. Kemudian ia mengeluarkan pistol kecil berisi peluru logam. Yuntu langsung berteriak. Master, itu bukan bius. Tembak. Peluru meluncur cepat. Dan sebelum peluru itu menyentuh Mu Chen, bayangan putih melesat dari samping. Usinya mendorong Mu Chen menjauh. Bret, peluru menghantam bahu Sinya. Tubuhnya terpelanting ke tanah. Darah merah menyebar di genangan air. Mu Chen menahan napas. Sejenak, dunia berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada gerak. Hanya darah yang mencampur air. Hujan. Sinya menggigil. Matanya bergetar menahan sakit. Mu Chen, aku tidak ingin kau mati. Waktu mulai berjalan kembali. Tapi tidak dengan kecepatan manusia. Dengan kecepatan kemarahan seorang pendekar Kunlun. Tongkat kayu tidak lagi bergerak pelan. Tidak lagi lembut. Tidak lagi sekadar menghalau itu. Menjadi badai. Dalam satu gerakan, pemimpin tentara bayaran terlempar 3 meter ke belakang. Menabrak pagar besi sampai patah. Para tentara lain mencoba menembak. Tapi tongkat kayu menghantam tanah dan gelombang energi menghantam mereka seperti palu raksasa. Dalam hitungan detik, seluruh pasukan tergeletak di tanah. Mu Chen berlutut di samping Sinya. Tangannya menekan luka di bahunya.
Jangan tidur, dengarkan aku. Sinya tersenyum lemah. Aku tidak tidur. Aku hanya ingin beristirahat sebentar. Muchen menggigil. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke kota, ia merasa takut. Mobil hitam itu melaju menembus hujan, meninggalkan lampu-lampu kota Shanghai yang berkilau seperti serpihan kaca. Semakin jauh dari pusat kota, semakin sedikit bangunan, semakin jarang kendaraan lain, semakin gelap jalanan. Usinya terbaring di jok belakang, tubuhnya dingin, wajah pucat. Darah di bahunya sudah berhenti mengalir, tapi racun dalam peluru bekerja perlahan. Napasnya pendek dan berat. Komandan Xiao Zheng beberapa kali menoleh dari kursi depan. Khawatir, kita harus cepat, katanya. Kalau racun itu benar berasal dari dunia krimin, Muchen memotong dengan suara datar. Bukan dari dunia kriminal. Xiao menatapnya melalui kaca spion. Maksudmu, peluru itu mengandung racun dalam jumlah mikro yang hanya digunakan oleh dunia persilatan. Dunia biasa tidak punya racunnya. Dunia kriminal tidak tahu cara membuatnya. Hanya satu tempat yang pernah mengajarkan teknik itu. Xiao bergidik. Murid Kunlun. Muchen tidak menjawab. Tapi diamnya lebih tegas dari kata-kata. Setelah 1 jam perjalanan, hujan mulai reda. Kota hilang di balik kabut. Mobil memasuki jalan pegunungan yang berliku. Lampu-lampu jalan berhenti. Hanya lampu mobil yang menerangi jalan sempit di tengah pepohonan tinggi. Suasana berubah seperti dunia lain. Udara menjadi lebih dingin. Angin lebih tajam. Dan suara serangga terdengar jauh. Sinya membuka mata sedikit. Napasnya bergetar. Kita sudah sampai di pegunungan? Ya, jawab Muchen. Gunung Kunlun berada jauh di dalam. Sinya tersenyum lemah. Aku tidak pernah pikir seorang wanita keluarga Wu akan menginjakan kaki di tempat ini. Tidak ada garis keturunan atau status sosial di sini, kata Muchen pelan. Kunlun tidak peduli siapa kau. Mereka hanya peduli siapa hatimu. Sinya menatapnya. Kalau begitu, mungkin tempat ini bisa menerima aku. Muchen tidak membalas, tetapi wajahnya melunak. Namun sebelum momen itu sempat berubah menjadi tenang, cahaya besar menyambar dari depan. Komandan Qiao membanting setir. Mobil berputar keras, sebuah pohon besar roboh tepat di depan mereka. Bukan roboh karena angin, bukan roboh karena hujan. Roboh sengaja ditebang. Mobil berhenti mendadak. Ban menggerus kerikil. Qiao melepaskan sabuk pengaman dan meraih senjata. Mereka sudah menunggu kita. Muchen membuka pintu dan turun ke tanah berlumpur. Di kejauhan, ada suara mesin kecil. Lampu merah kecil berkilat di batang pohon alat pemotong otomatis. Lalu, dari kiri dan kanan, muncul 6 sosok berpakaian hitam. Wajah tertutup, gerakan seperti bayangan. Mereka bukan gangster. Mereka bukan tentara bayaran. Gerakan mereka terlalu senyap, terlalu stabil, terlalu terlatih, yaitu pembunuh silat. Komandan Qiao mengangkat radio. Ini unit Qiao. Kami diserang di jalur pegunungan. Buto, swish. Sebuah bilah kecil memotong antena radio. Muchen melangkah ke depan, membawa tongkatnya. Sampaikan pesan pada orang yang mengirim kalian. Katanya pelan. Kalian tidak diizinkan menyentuh murid Kunlun. 5 pembunuh itu mengencangkan genggaman senjata. Mereka mengenakan sarung tangan baja, bilah tipis yang bisa memotong tulang tanpa suara. Pemimpin mereka mengeluarkan kalimat pendek, target, Li Muchen, ambil hati, bukan mayat. Itu berarti satu hal. Mereka dikirim oleh seseorang yang sangat ingin melihat Muchen menderita, bukan sekadar mati. Komandan Qiao mencoba menembak. Tetapi 2 orang langsung mengayunkan rantai baja, merobek senjata dari tangannya. Gerakan mereka presisi, terlalu presisi. Muchen tahu gaya ini, itu bukan gaya keluarga Zhao. Itu bukan gaya kriminal asing. Ini adalah ilmu pedang bayangan gelap jurus yang hanya diajarkan di Kunlun kepada murid tingkat tinggi. Dan hanya 1 orang yang pernah menguasainya sampai sempurna. Tian Zheng, jika pembunuh-pembunuh ini memakai jurus itu, berarti mereka bekerja untuknya, tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Muchen mengangkat tongkat, 1 langkah ke depan, hujan berhenti di udara. Angin berhenti di pepohonan. Waktu seolah menahan napas. Lalu ia bergerak. Tongkat kayu berputar sekali.
menghasilkan suara lembut seperti bulu menyapu daun. Namun para pembunuh terjatuh satu demi satu, terdorong oleh kekuatan yang bahkan tidak terlihat. Tidak ada darah, tidak ada jeritan, tidak ada luka potong, hanya pukulan tepat di pusat tenaga, membuat tubuh mereka kehilangan keseimbangan dan kekuatan. Dalam hitungan belasan detik, 5 pembunuh roboh, namun pemimpin mereka masih berdiri. Ia melangkah maju, mengeluarkan pedang tipis dari balik punggung. Pedang itu tidak bersinar, tidak berkilau, tidak memantulkan cahaya. Pedang itu menelan cahaya. Pedang tanpa bayangan, ujar Mu Chen pelan. Teknik tingkat terakhir dari ilmu bayangan gelap. Pemimpin pembunuh itu mengangguk. Kau tahu jurus ini? Bagus. Maka kau tahu melawannya? Berarti mati. Mu Chen mengangkat tongkat. Kalau kau percaya itu, maka kau bukan murid sejati Kunlun. Pertarungan dimulai tanpa aba-aba. Pedang itu bergerak seperti kilat tanpa suara. Tidak ada bayangan. Tidak ada udara bergerak. Ujungnya hanya perlu menyentuh kulit untuk menghentikan jantung. Tapi tongkat kayu menahannya, bukan dengan keras, dengan tepat, seperti seseorang yang tahu langkah. Lawan sebelum lawan bergerak, pertarungan itu seperti dua bayangan bertabrakan tanpa suara. Hanya hentakan kecil di tanah dan debu yang bergetar. Dalam 3 putaran gerakan, Mu Chen memukul pergelangan tangan lawan. Pedang terlepas. Pemimpin itu terjatuh berlutut. Mu Chen berdiri di depannya. Siapa yang mengirimmu? Pemimpin itu tidak menjawab. Ia menggigit sesuatu di mulutnya. Mu Chen bergerak cepat, menahan rahangnya. Namun, sudah terlambat. Pil racun meleleh di lidahnya. Tubuh pembunuh itu bergetar, lalu jatuh lemas. Tidak ada darah, tidak ada luka, tapi hidupnya hilang. Komandan Kiao berteriak, "Kita harus pergi. Bantuan pasti datang lagi." Mu Chen kembali ke mobil, mengangkat sinya yang kini semakin lemah. Racun dalam darahnya menyebar cepat karena ketakutan dan suhu dingin. Mereka melanjutkan perjalanan. 3 jam kemudian, mobil berhenti di gerbang batu besar pintu masuk kuno yang menandai awal wilayah kuno Kunlun. Di kanan kiri gerbang berdiri pilar batu dengan ukiran naga dan awan. Di depan gerbang itu, berdiri puluhan prajurit berpakaian putih murid Kunlun penjaga lembah. Begitu mereka melihat Mu Chen, semua langsung membungkuk, "Selamat datang kembali, Tuan Muda." Li Qiao mendorong tanduk kecil berisi sinya. Salah satu penjaga menatap sinya. Ragu, dia bukan murid Kunlun. Qiao membuka mulut untuk menjelaskan, tapi Mu Chen sudah bicara. Dia terluka, dan hidupnya dalam bahaya. Tidak ada murid Kunlun yang menolak menolong orang yang membutuhkan. Penjaga itu tidak membantah. Mereka membuka gerbang. Di dalam, lembah luas terbuka, rumah-rumah kayu, aula meditasi, sungai kecil dengan air jernih, bukit berlapis bunga. Tempat itu terasa seperti dunia lain, tenang, indah, dan jauh dari kejahatan dunia. Namun, ada rasa dingin halus di udara hari itu, seperti para murid merasakan badai yang belum muncul. Sinya dibawa ke paviliun medis. Seorang wanita tua dengan jubah putih dan rambut perak menunduk memberi hormat. Guru besar sudah diberi kabar, akan datang sebentar lagi. Mu Chen berdiri di luar pintu, tidak mau jauh dari Sinya. Beberapa murid bergosip pelan, "Itu putri keluarga Wu, kenapa dia dibawa ke sini? Apa hubungan mereka?" Tidak pernah ada orang luar masuk ke paviliun ini. Kalau guru besar mengizinkannya, berarti ada alasan besar. Tapi ketika mereka hendak bertanya lebih jauh, suara langkah pelan terdengar dari ujung koridor. Semua murid menunduk, seseorang berjalan, mendekat, pakaian putih sederhana, rambut panjang keperakan, mata tajam, tapi penuh kedamaian. Wajahnya seperti seseorang yang pernah melihat seluruh dunia dan tidak membiarkan dunia mengubahnya. Guru besar Feng Shen. Ia menghentikan langkah di depan. Mu Chen, katanya dengan suara lembut yang membuat ruangan terasa hening. "Kau akhirnya kembali." Mu Chen menunduk hormat. Guru besar. Feng Shen menatap Sinya di ranjang. Hati yang cocok dengan jalan Kunlun tidak selalu lahir dari mereka yang dilatih. Kadang lahir dari keberanian berdiri untuk orang lain. Ia menyentuh pergelangan tangan Sinya, memeriksa denyutnya. Matanya sedikit mengeras. Racun ini bukan dari dunia biasa, dan bukan dari orang bodoh. Mu Chen menatap lurus.
Aku tahu. Aku tahu. Feng Chen memejamkan mata sebentar. Racun ini adalah racun rahasia Kunlun jenis keempat. Hanya beberapa murid tingkat tinggi yang boleh menggunakannya. Ia membuka mata dan berkata pelan. Dan hanya Tianzeng yang pernah menguasainya sampai sempurna. Mu Chen merasakan dadanya bergetar kecil. Semua kepingan mulai menyatu. Racun di tubuh pamannya. Racun di peluru. Pembunuh yang memakai ilmu bayangan gelap. Kakeknya yang mati tanpa luka. Kotak kayu yang hilang. Semua mengarah ke satu nama. Tian Cheng. Membunuh kakekku? Feng Chen tidak menjawab. Ia menatap langit-langit. Matanya kosong. 13 tahun yang lalu. Tian Cheng adalah murid paling berbakat yang pernah kami miliki. Ia mampu menghafal seluruh jurus dalam seminggu. Ia menguasai ilmu pernapasan dalam 3 bulan. Ia mampu menenangkan badai dalam dirinya. Semua orang percaya dia akan menjadi penerusku. Lalu suara guru besar berubah. Menjadi berat dan tua, tapi kekuatan yang terlalu besar. Selalu mengubah manusia. Sinya bergetar pelan. Feng Chen melanjutkan. Dia menemukan sesuatu. Sesuatu yang tidak boleh disentuh murid Kunlun. Sesuatu yang membuatnya turun gunung tanpa izin. Sejak hari itu, kami tidak pernah melihatnya lagi. Mu Chen menunduk. Apa yang dia temukan? Feng Chen menatap langsung ke mata Mu Chen. Rahasia yang sama yang pernah ditemukan kakekmu. Sinya terbangun sedikit. Suaranya lemah dan terputus-putus. Kalau Tianzeng membunuh kakekmu karena rahasia itu, berarti dia akan datang untukmu. Feng Chen mengangguk pelan. Tidak hanya datang untuk Mu Chen. Dia akan datang untuk dunia. Guru besar berbalik. Memulai persiapan obat penawar. Racun ini tidak biasa. Butuh waktu. Tapi dia tidak akan mati di sini. Mu Chen menggenggam tongkatnya. Hujan sudah berhenti. Kabut turun perlahan. Membungkus lembah Kunlun seperti tirai sutra tipis. Rumah-rumah kayu memantulkan cahaya lentera ke sungai jernih yang mengalir tenang. Murid-murid Kunlun berjalan pelan sambil menunduk menghormati udara. Semua tahu malam ini bukan malam biasa. Wuxinya terbaring di ranjang pavilion medis. Napasnya masih berat, namun kini stabil. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena racun mulai pecah di bawah ramuan guru besar. Mu Chen duduk di sampingnya. Tongkat kayu disandarkan pada dinding. Untuk pertama kalinya sejak turun gunung, ia terlihat lelah. Bukan fisik, tapi hatinya. Sinya membuka mata pelan. Kita di Kunlun, ya? Jawab Mu Chen lembut. Ia mencoba bangkit. Tapi rasa sakit membuatnya meringis. Mu Chen menahan bahunya. Di sini aman. Tidak ada yang bisa menyentuh. Sinya menatap wajahnya lama. Kau benar-benar tidak takut pada apapun ya? Mu Chen menggeleng pelan. Aku hanya takut satu hal. Apa? Aku datang terlambat. Sinya terdiam. Lalu tersenyum kecil. Walau wajahnya masih pucat. Kalau begitu, jangan terlambat lagi. Guru besar Feng Chen masuk ke ruangan. Ia membawa kotak kayu kecil yang diambil dari ruang bawah tanah keluarga. Li, kain hitam tebal menutupi isinya. Waktunya kau mengetahui apa yang kakekmu simpan. Mu Chen berdiri. Murid-murid lain berdiri di luar pavilion tak, diizinkan masuk. Hanya 3 orang yang boleh berada di dalam. Feng Chen, Mu Chen, dan Sinya. Guru besar membuka kain hitam. Kotak kayu itu kini tampak jelas. Ukiran naganya memantulkan cahaya lentera. Benda ini, kata Feng Chen, bukan sekadar warisan. Ini peta, bukan peta tanah, bukan peta harta, tapi peta ilmu. Ia membuka kotak perlahan. Di dalamnya terletak lembaran emas tipis. Ukiran simbol-simbol aneh memenuhi permukaannya. Tidak ada tulisan bahasa modern. Tidak ada kalimat, tapi Mu Chen mengenal pola itu. Formasi ilmu pedang, gumamnya. Feng Chen mengangguk. Tepat. Ini adalah dasar dari ilmu pedang naga timur, jurus terlarang yang hilang ratusan tahun lalu. Jurus yang bisa memotong angin, membungkam badai, dan menghancurkan gunung tanpa membuat darah jatuh setetes pun. Sinya menatap lembaran itu dengan mata lebar. Kalau jurus itu dipelajari orang jahat, dunia tidak akan punya yang bisa menahannya. Jawab Feng Chen. Mu Chen mengerti. Inilah alasan Tian Chen mengkhianati Kunlun. Inilah alasan kakeknya dibunuh. Inilah alasan keluarga Zhao berani menyerang dunia silat. Semua demi kekuatan yang tidak pernah dimiliki siapapun.
Dan karena mengetahui asal-usulnya, lanjut guru besar. Kakekmu menjadi ancaman. Mu Chen menutup kotak kayu. Aku tidak peduli kekuatan itu. Aku hanya ingin membunuh Tianzeng. Guru besar tidak terkejut. Kemampuanmu sudah melampaui murid Kunlun biasa. Tapi Tianzeng bukan lagi murid Kunlun. Ia adalah sesuatu yang lain. Tiba-tiba angin kencang menerobos jendela. Lentera bergetar. Cahaya padam. Mu Chen melompat dalam setengah detik. Melindungi sinya, guru besar hanya berdiri tenang. Dari tengah ruangan, udara bergetar, dan seorang pria muncul seperti bayangan yang menembus cahaya. Tinggi, rambut panjang hitam, mata Wingjin, huva putih, tanpa suara, tanpa langkah. Tianzeng, murid terbaik Kunlun, pengkhianat Kunlun, pembunuh kakek Li Mu Chen. Ia berdiri dengan senyum tipis, seakan hanya datang untuk minum teh. Aku dengar ada yang membicarakan namaku. Mu Chen maju. Tianzeng mengangkat telapak tangan. Tenang, aku tidak datang untuk bertarung. Ia melirik sinya, dan aku tidak membunuh perempuan. Sinya merinding, tapi tidak menunduk. Tianzeng menatap kotak kayu. Akhirnya kau menemukannya, Mu Chen. Kakekmu menyembunyikannya terlalu baik, tapi sayangnya, ia tidak pernah punya keberanian membuka rahasia itu. Mu Chen menjawab dengan suara datar. Kakekku tidak membuka karena ia tahu kekuatan itu bukan untuk manusia. Tianzeng terkekeh, persis seperti yang guru besar katakan dulu. Kunlun selalu berharap dunia tidak berubah, tapi dunia berubah dengan atau tanpa Kunlun. Mu Chen menggenggam tongkat. Kau membunuh kakekku. Tianzeng mengangguk tanpa ragu. Dan kalau waktu bisa diputar, aku akan membunuhnya lagi. Sinya berbisik, kenapa? Kalau benar kau murid Kunlun, kenapa lakukan semua ini? Tianzeng tersenyum kecil. Aku ingin Kunlun berhenti menjadi penjaga dunia. Aku ingin Kunlun menguasai dunia, bukan bersembunyi di gunung seperti roh purba. Ia menatap Mu Chen. Dan kau adalah penghalang terakhirku. Mu Chen tidak menunggu lebih lama. Ia melompat ke depan. Tongkat kayu menebas angin. Tianzeng menangkis dengan tangan kosong, namun suara benturan halus membuat tanah bergetar. Dua kekuatan yang lahir dari gunung bertabrakan. Untuk pertama kalinya, guru besar melangkah mundur. Wajahnya tidak terkejut. Mereka harus menyelesaikannya sendiri. Pertarungan berlangsung di tengah pavilion. Tongkat kayu memukul udara, sedangkan tangan Tianzeng seperti baja hidup. Satu pukulan Mu Chen menghancurkan lantai. Satu tendangan Tianzeng meretakkan tiang kayu. Sinya hanya bisa memandang, tubuhnya masih lemah. Ada cara lain, katanya pelan. Feng Chen menggeleng. Dua gunung tidak bisa berdiri di langit yang sama. Pertarungan semakin cepat. Gerakan mereka tidak bisa diikuti mata manusia. Tongkat kayu menekuk udara, menciptakan tekanan yang membuat kertas dan kain berterbangan. Tianzeng meninju tanpa suara. Tapi setiap pukulannya mampu menghancurkan batu. Mu Chen akhirnya berhasil memukul bahu Tianzeng. Suara tulang berderak. Tianzeng mundur setengah langkah dan tertawa. Pelan. Bagus. Kau lebih kuat dari kakekmu. Mu Chen menatap tanpa emosi. Aku tidak perlu lebih kuat. Aku hanya perlu menghentikanmu. Pertarungan kembali dimulai. Kali ini, Mu Chen memadukan teknik Kunlun dengan gerakan yang bahkan Kunlun tidak pernah ajarkan gerakan kota. Gerakan liar, gerakan yang mempelajari musuh. Bukan sekadar jurus. Tianzeng tersentak. Ia tidak siap menghadapi murid yang mempelajari dunia selain gunung. Detik berikutnya, Mu Chen menekan 3 titik di bahu dan 2 di pergelangan tangan. Tianzeng teknik titik tekan tingkat tinggi. Tianzeng terhuyung. Untuk pertama kalinya, matanya berubah bukan marah, tapi kagum. Aku mengerti sekarang. Kenapa mereka memilihmu? Mu Chen memegang tongkat di lehernya. Terlambat. Sebelum pukulan terakhir, dijatuhkan guru besar mengangkat tangan. Mu Chen, hanya satu kata. Namun, seluruh udara berhenti. Jika kau membunuhnya sekarang, kau akan menjadi sama sepertinya. Tianzeng tertawa pelan. Apa bedanya? Dunia akan tetap hancur. Mu Chen menatap guru besar. Kalau aku tidak membunuhnya, dia akan kembali. Feng Chen menghela napas. Tidak, karena mulai hari ini,
Dia bukan lagi milik gunung atau dunia. Ia menunjuk lembah di luar paviliun. Pergilah, kembalilah sebagai manusia. Bukan murid, bukan pendekar, bukan penguasa. Tianzheng memandangnya lama. Kemudian senyumnya hilang. Baik, maka aku pergi. Ia menatap Mu Chen. Kau menang hari ini, tapi dunia yang takut padamu belum lahir. Lalu ia menghilang dalam kabut, tanpa suara, tanpa bayangan. Malam itu, paviliun kembali tenang. Guru besar menyimpan kotak kayu dalam ruang yang hanya dirinya, dan Mu Chen tahu, itu tidak boleh dibuka. Kata Feng Chen, jika dunia berubah menjadi haus darah, kotak itu akan menjadi penyelamat. Jika dunia menjadi rakus, kotak itu akan menjadi kehancuran. Mu Chen menunduk. Aku mengerti. Sinya sudah mulai tertidur. Tubuhnya mulai pulih. Sebelum tertidur ia berbisik, kau tidak membunuhnya. Mu Chen menjawab pelan. Aku tidak ingin dunia mengatakan, keluarga Li dibangun di atas pembunuhan. Sinya tersenyum kecil. Itu alasan kenapa dunia suatu hari akan bersujud padamu. 3 hari kemudian, mereka kembali ke kota Fanghai. Rumor menyebar lebih cepat dari angin. Li Muchen kembali. Dia menghancurkan pasukan bayaran. Keluarga Zhao ketakutan. Perusahaan besar menolak bekerja sama dengan Wu tanpa izin Mu Chen. Keluarga Zhao mencoba menyerang lagi, tetapi tidak ada tentara bayaran yang mau menerima kontrak. Para pengusaha besar yang dulu mempermalukan keluarga Li tiba-tiba mengirim bunga, hadiah, dan undangan kerjasama. Nama Li Muchen yang pernah dianggap hilang, kini menjadi nama yang tak berani disentuh siapapun. Di halaman rumah keluarga Li, rumah tua, yang kini mulai diperbaiki Bai Yuntu, berdiri bangga. Master, katanya. Apa langkah kita selanjutnya? Muchen memandang matahari terbit. Satu hal. Apa itu? Keluarga Li tidak hidup dengan menakuti orang lain. Keluarga Li hidup dengan menegakkan keadilan. Yuntu menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu rumah keluarga Li dipenuhi orang yang ingin bekerja. Bukan karena uang, tetapi karena percaya pada nama keluarga Li. Di sisi lain kota, Usinya berdiri di depan ayahnya. Wu Jinlong menunduk. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Sinya tersenyum pahit. Aku tidak bisa mengubah siapakah ayahku, tapi aku bisa memilih menjadi manusia yang lebih baik. Jinlong ingin bicara, tapi Sinya hanya berkata pelan. Mulai hari ini, keluarga Wu tidak akan mengikuti cara lama. Jika ingin bertahan, kita akan hidup tanpa kecurangan. Jinlong akhirnya menitikan air mata, bukan karena kalah pada Mu Chen, tetapi kalah pada keberanian anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, ketika matahari sore memandikan kota Fanghai dengan cahaya keemasan, Mu Chen berdiri di depan gerbang rumah keluarga Li. Sinya datang menghampiri, bahunya sudah sembuh. Kau akan tinggal di kota? Tanya Sinya. Untuk sementara, jawab Mu Chen. Banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dibangun. Sinya tersenyum. Kalau begitu, aku akan membantumu. Mu Chen menoleh. Kau yakin itu akan membuatmu kehilangan banyak? Sinya menjawab tanpa ragu. Luka paling besar dalam hidupku bukan kehilangan apa yang kupunya, tapi hidup tanpa melakukan hal yang benar. Hening sebentar. Lalu Mu Chen menatap mata Sinya. Kalau begitu, mari kita mulai. Ia mengulurkan tangan, Sinya menggenggamnya, dan di tengah kota yang pernah menertawakan keluarga Li, seorang pendekar kuno dan seorang putri keluarga kaya berjalan berdampingan.